Oke, Capricorn, ini tentang rasa ya. Namanya tentang rasa, oke, ini masalah hati, dan karena ini berhubungan dengan emosional, tentu saja karena ini bacaan umum tidak akan cocok dengan banyak Capricorn di luaran sana. Diharapkan kebijaksanaannya, diharapkan pengertiannya. Selebihnya cek di kolom deskripsi, tidak usah pakai baper, tidak usah pakai drama. Ini adalah kartu kamu, ini adalah kartunya dia yang di tengah nanti bagi yang menghadapi kegalauan, oke? Oke, kartu pertama. 9 cawan. Sekali lagi di sini saya merasa beberapa banyak ya, tapi banyak saya lihat bagi beberapa Capricorn kayak masa bodoh ya. Oke, saya dengan diri saya sendiri ya masa bodoh, karena memang terlalu banyak yang memanfaatkan kamu di masa lalu, terlalu banyak yang ngibulin kamu, terlalu banyak yang cuma modal omdo aja ya, omong doang gitu, karena semuanya bisa gitu loh. Aduh, kamu cantik banget, lu ganteng banget, lu cute banget gitu loh, cute-cute gitu ya. Terus habis itu ya udah kayak ya di jalannya begini-begini amat gitu loh, kayaknya mending gua sendiri aja. Jadi kamu enak aja jalan sendiri kemana enak gitu loh, lu belanja pakai uang lu sendiri, lu bahagia sama diri lu sendiri, lu nyaman dengan dirimu sendiri, otomatis di sini energi kemandirian ya, lagi bener-bener menikmati kesendiriannya para Capricorn. Nggak menikmati yang seperti itu, oke, berhubungan oke, tapi bukan terlalu prioritas yang kayak oke, besok nikah ya, nggak begitu juga, oke. Next card ada 2 cawan, ada yang didekati ini dari tadi banyak berkaitan dengan energi, ada yang berkaitan dengan energi apa, air, karena cawan melulu ini yang keluar, Pisces, apa namanya, Scorpio sama Cancer ya. Banyak yang menemukan seseorang yang baru ya, bisa dibilang jodoh ya. Seseorang itu karena memang ini 2 cawan, namanya 2 cawan cuma ada dia sama dia ya, si lu sama si dia, nggak ada lagi gitu loh. Jadi nggak ada ban serep atau lain sebagainya. Jadi memang saya tidak ada yang tidak ada bukan selain ucapan selamat, karena memang lagi manis-manisnya, enak-enaknya. Ada juga yang memang ini benar-benar manis ya. Kayaknya saya lihat memang beberapa Capricorn ini di sini kayak kamu itu akhirnya yang saya nantikan ada dikasih ke saya. Akhirnya apa yang saya impikan, si dia ini yang saya angankan, yang saya rindukan, ini benar-benar ada buat saya, menjadi milik saya, bersanding sama saya dan lain sebagainya. Jadi energinya manis banget di sini. Dan memang alam semesta memberkati di sini ya. Oke, next. Ada 6 koin ya. Adakah beberapa ini ada yang ketemu orang di masa lalu ya. Saya lihat Virgo, Capricorn sama sedikit Taurus ya. 6 koin, dan ini ketemunya di lingkungan sebenarnya ini nggak asing deh, orang ini nggak asing ya. Ini ada yang ketemu sama masa lalu ini ya. Capricorn di sini karena ini kartunya kamu ya. Kamu ketemu dengan orang di masa lalu, jadi seperti nostalgia gitu, seperti reuni gitu, seperti kita ketemu lagi gitu loh. Ada sedikit yang sama mantan gitu ya. Ya dipertimbangkan, namanya ketemu orang di masa lalu, otomatis karena sudah paham kamu sendiri bagaimana, dia juga kamu juga udah paham sifatnya dia paham sifatnya kamu ya. Seperti ketemu lagi, reuni lagi, seperti membawa kenangan yang manis, dan bahkan yang rasa bersalah itu bisa ditolerir, dan kayaknya kalian ini ada yang ingin memperbaiki kesalahan di masa lalu ini saya lihat ya. Oke, next card biar tidak terlalu lama. 3 pedang, ada yang dihianati Capricorn ya, ada juga yang ditinggal, ada yang nggak enak banget, maaf ya saya katakan, ada yang dihianati dengan sahabatnya sendiri. Jadi itu sudah di belakang, orang itu sebenarnya nggak disangka-sangka, tetapi akhirnya merebut pasangan Anda. Oke, saya minta maaf karena saya bacanya seperti itu, karena memang saya lihat seperti itu ya. Oke, roda keberuntungan Capricorn. Oke, Capricorn di sini sudah mampu, sudah bisa, sudah matang, sudah enak, sudah dewasa, dan lagi hunting seseorang ini saya lihat. Tetapi saya lihat di sini Capricorn ini banyak yang dilihat oleh seseorang karena dia itu dilihat mampu, dilihat matang, stabil dan lain sebagainya. Jadi kamu ini sepertinya tebar pesona. Nggak perlu tebar pesona sebenarnya, orang bisa melihat kamu kualitasnya bagaimana. Ketika orang melihat kamu, orang itu cenderung pingin ketarik ke kamu gitu loh. Tetapi di sini saya melihat Capricorn yang ini benar-benar
benar-benar sadar posisinya ya. Jadi dia juga tidak akan mau dengan seseorang yang memang tidak memenuhi standarnya. Ini saya lihat. Oke, next card. Ada 3 cawan ya. Senang-senang berkumpul dengan keluarga, kenalan, kerabat, orang terdekat, dan lain sebagainya. Nggak selalu maknanya pasangan. Dan di sana para Capricorn ini sekali lagi ini banyak cerita kalau yang ini ya. Antara ketemu dengan orang-orang yang itu-itu aja, lingkungan kerabat, sosial yang itu-itu aja, lingkup yang itu-itu aja, dan kamu ini ada yang menaruh hati ke si dia. Cuma kamu sendiri itu PDKT-nya smooth ya, saya lihat halus. Biar nggak terlalu ngagetin si dia, nggak terlalu ngejutin si dia, jadi biar dianya juga nggak lari, juga nggak takut, juga nggak terkaget-kaget. Jadi ya biarkan mengalir aja. Jadi kamu bawa enak ke dia. Ketika dia butuh ini, kamu itu ada. Ketika dia itu butuh kamu, kamu ada. Hal-hal seperti itu. Oke, next. High Priestess, pendeta wanita, elemen tanah, Virgo, Taurus ya, sedikit Capricorn, lebih ke Virgo sama Taurusnya ya. Oke, kamu pede banget mendekati orang itu. Oke, karena emang kamu mampu, karena kamu emang bisa ya. Ada juga beberapa Capricorn ini yang saya lihat kayak masa bodoh juga ya, karena memang dia tidak terlalu yang ngebet juga, atau aku dengan diri sendiri juga enak. Dia takut kalau malah bersama seseorang ngancurin dia sendiri, ngancurin polanya, ngancurin waktunya, ngancurin aktivitas, jadwalnya dia, schedule dia, kebiasaan dia, kegiatan dia. Jadi dia membiarkan apa adanya gitu loh. Ada hal di sini walaupun dia mendekati ataupun didekati, di sini si Capricorn ini benar-benar paham nilai dirinya sendiri. Jadi nggak terlalu yang mengandalkan orang itu harus 100% dan mampu memenuhi apa yang jadi kriterianya dia. Karena Capricorn yang ini kelihatannya memang standar tinggi dia, standar tinggi Capricorn yang ini ya. Apalagi kamu berhubungan dengan elemen tanah sendiri, Virgo, Taurus sama Capricorn ya. Oke. Wow, nice. Untuk si dia, ada apa dengan si dia ya? Oke. 9 tongkat dalam posisi terbalik ya. Si dia nggak mau memperjuangkan, dalam artian maaf ya. Kayaknya membiarkan hubungan itu apa adanya gitu loh. Mau ninggalin kamu juga enggak, mau memutuskan bersama kamu, ayo deh kita jalan seperti ini juga enggak. Jadi ya membiarkan seperti itu apa adanya, tidak terlalu difokusin untuk yang memperjuangkan apakah hubungan ini mau diteruskan, apakah hubungan ini memang harus putus seperti ini. Tidak. Jadi dengan kata lain digantung, dia tidak ada perjuangan sama kamu, saya lihat. Oke. Kartunya si dia lagi, dalam kondisi terbalik juga. Rajanya koin, sorry karena ini adalah unsurnya. Kartunya terlalu vulgar, jadi saya tidak terlalu mengekspos ya. Rajanya koin dalam posisi terbalik, karena memang di sini lagi si dia itu merasa nggak pede sama kamu ya. Katakanlah kalah materi kalau saya lihat. Jadi akhirnya dia nggak terlalu yang ngejar kamu yang kayak getol gitu, bener-bener in banget ke kamu, karena memang ada rasa nggak pede dari dia kalau dia itu nggak mampu. Bisa dibilang kalian dari latar belakang dan lingkungan yang berbeda, jadi ya dia benar-benar bukan pikir-pikir lagi ya, kayak membiarkan. Kalau bisa dibilang dibiarkan, ya dia ingin, cuma dia nggak pede ya. Oke, pokoknya kamu tahu deh alasannya ya. 7 cawan dalam posisi yang sebenarnya ya, bukan terbalik. Maaf, si dia kayaknya materialistis ya, mendekati kamu tuh cuma materi saya lihat. Jadi hati-hati bagi para Capricorn yang ini, karena saya lihat kamu itu dalam kondisi mampu, dalam kondisi stabil. Walaupun kamu belum dalam kondisi stabil, tetapi kamu mampu memberi apa yang dia inginkan. Hati-hati bagi para Capricorn yang didekati dengan orang yang sebenarnya ya hanya manfaatin kamu. Namanya manfaatin ya, kalau saya mau dibuang jauh-jauh aja. Next, kartunya si dia, The Hermit ya, ada kartunya pertapa ya. Oke, ada si dia yang diantara 2 pilihan ya, sama si Capricorn ya. Apakah memutuskan untuk milih kamu atau memutuskan untuk milih yang lain atau tidak sama sekali ya.
Ini ada juga yang saya lihat di ambang perpisahan, ada juga yang saya lihat di ambang perceraian ya. Bukan karena orang pihak ketiga juga, tetapi karena dia pengen memutuskan saja. Dan dia saya lihat itu sebenarnya pelan-pelan itu sudah menjauh, dan si Capricorn itu bertanya-tanya ada apa, ada apa, ada apa. Kalian harus ketemu dan benar-benar membicarakan. Kalau kalian bisa mulai satu hubungan, sebenarnya kalian bisa dikatakan dewasa. Kalau kalian memang menolak dikatakan seperti anak kecil dan kalian maunya dikatakan dewasa, seharusnya kalian itu bisa mendiskusikan masalah itu juga secara dewasa. Karena hubungan itu dimulai dari kedua belah pihak, bukan salah satu pihak aja. Oke, harusnya kedua belah pihak tahu dong gimana bicara itu dan bagaimana memutuskan sesuatu itu. Next, ada kartunya Justice. Oke, keadilan karma ya. Maaf, saya bilang ini ada si dia sebenarnya ketika mulai hubungan dengan kamu itu bukan dalam kondisi yang positif ya, tetapi dalam kondisi yang negatif. Saya lihat ceritanya ada yang sebenarnya itu ngerebut dari orang lain. Sebenarnya posisi kamu dengan orang lain atau dia dengan orang lain, dan ketika dia bersama kamu dan akhirnya sekarang menghadapi masalah yang sebenarnya itu lebih atau kurang lebih sama dengan apa yang kamu alami, yang mereka alami atau pasangan kamu alami di masa lalu, sehingga sekarang itu kena ke kamu. Saya lihat kartunya karma di sini nggak bisa, karena memang saya lihat apa yang kamu tuai itu apa yang kamu tanam ya, cepat atau lambat. Kamu nggak bisa, walaupun kamu tahan-tahan, hasilnya akan lebih nggak enak. Karena yang di atas kalau sudah ngasih surat cinta, ya itulah surat cintanya, nggak bisa ditolak lagi gitu loh. Karena memang udah jadi yang keputusan yang di atas, ya sudah itulah. Harus ada pembelajaran yang kamu petik, apakah memang kamu mau tetap seperti itu, ataukah kamu memulai sesuatu yang benar-benar 100% positif ya, tidak ada bumbu-bumbu negatif lagi. Sehingga karma yang kamu dapat juga karmanya baik ya, bukan karma yang negatif, oke? Oke, next ada kartunya Death. Kartunya lu sendiri. Kartunya Scorpio. Oke. Maaf, si dia sebenarnya itu mau ninggalin lu ya. Ini karena ini kartunya si dia ya. Si dia sepertinya ini mau ninggalin lu, dan beberapa ini sebenarnya sudah ada yang meninggalkan, benar-benar meninggalkan lu ya. Benar-benar ninggalin lu. Tetapi karena lunya juga masih bertanya-tanya kenapa, dan ada yang beberapa itu si Capricornnya itu juga mau balik dan mau mempertahankan, dan dia ini nggak mau sama sekali ya. Tolong dipikirkan lagi, kalau seseorang itu sudah tidak mau sama kamu, kenapa kamu ngebet sama dia? Kalau dia tidak mau sedangkan kamu ngebet, apakah hubungan itu akan menjadi baik ke depannya? Tidak akan, men. Tentu saja tidak akan. Karena apa? Karena memang dia tidak mau. Terus kenapa kamu maksa orang yang tidak mau sama kamu? Oke, sama aja. Kamu nggak suka coklat, tapi dipaksa makan coklat. Apalagi kalau kamu tuh alergi sama coklat, tapi kamu dipaksa makan coklat, terus gimana hasilnya? Kan nggak baik juga buat tubuhmu. Sama dengan dia. Dia juga, memang analogi saya itu antara orang dengan makanan itu terlalu jauh berbeda. Tapi saya menganalogikannya yang gampang aja. Sama aja. Gue dipaksa melihat saluran TV yang nggak gue suka. Gue mending pergi gitu loh. Sama dengan orang ya. Kalau kamu cenderung masakan sesuatu padahal sebenarnya orang itu nggak mau, terus fungsinya apa kan? Oke, next 3 tongkat ya. Dia menunggu keputusan kamu. Sudah, itu aja. Ada yang berkaitan dengan Leo, Sagittarius sama Aries ini saya lihat ya. Dia nunggu keputusan kamu gitu loh. Kita jalannya bagaimana? Si Capri ini maunya gimana? Aku diterima nggak sama si Capri? Jadi dia ini lagi menunggu keputusan kamu ya. Jangan terlalu keras, karena kelihatannya saya lihat ini dia orangnya antara sensitif, baik, lembut, dan takut sama kamu saya lihat. Karena kalau kamu sudah ngomong gitu, takutnya dia itu menerima suatu hal atau keputusan dari kamu yang nggak dia inginkan. Oke? Yang lagi galau, kartu pertama ada 2 tongkat ya. Yang lagi galau, tolong kamu pikirkan masa depanmu ya. Saya lihat di sini karena beberapa Capricorn ini banyak yang menunggu keputusan, banyak yang tidak pede, banyak yang ingin kembali, banyak juga beberapa saya lihat itu masih memikirkan masa lampau, masih juga bertanya-tanya, atau bahkan merindukan sesuatu tetapi dia itu juga tidak terlalu ngebet pada sesuatu itu.
Karena ini saya lihat adalah kartunya masa depan. Bagi yang lagi galau apapun itu yang kamu hadapi, baik kesendirianmu ataupun lagi keputusasaanmu, ataukah galaumu karena lagi diputusin sedang ditinggalin ya. Bagi Capricorn, saya mohon maaf, tolong karena kamu elemen tanah dan kamu persisten banget ya, tekun banget dalam mengejar sesuatu. Saya tahu Capricorn bagaimana mengejar sesuatu itu. Kamu memikirkan masa depanmu nggak? Kamu memikirkan dirimu apa enggak? Karena ini, kartu ini meminta kamu itu fokus ke masa depanmu, saya lihat ya. Saya tahu kamu tidak hilang fokus ya, tetapi lebih menyenangkan ke dirimu sendiri aja dulu ya, dulu, oke? Next card ada 8 tongkat. Bener-bener nih sama energi api nih saya lihat ya. Kamu kalau memang mau maju, karena ini kartunya kartu bagus semua ya. Saya tarik di kartu ketiga ya. Masa depanmu itu bagus, sorry terlalu banyak. Masa depanmu itu bagus. Asnya pedang, Gemini, Libra, Aquarius ya, bagus semua. Keberuntungan ada, kebaikan ada di depan. Berjuang untuk dirimu sendiri dulu, stabilkan dirimu sendiri dulu, fokuskan dirimu sendiri dulu ya. Lakukan apa yang kamu suka, lakukan apa yang kamu cinta demi dirimu sendiri dulu, demi masa depanmu, demi kestabilan dirimu. Pasti ngikut, karena ini semua adalah kartunya. Di depan ini orang yang terbaik itu ada, orang yang lebih baik itu ada, masa depan yang lebih, pokoknya semua yang lebih itu ada di depan. Kalau kamu memang mau mendrag dirimu, menarik dirimu untuk sesuatu yang lebih positif, sekarang saatnya. Apalagi bagi kamu yang putus asa, cenderung mengurung diri, dan tidak mau diganggu oleh siapapun, apalagi itu yang maknanya negatif, mengurung dirinya ya. Jadi lebih baik kamu bangkit, karena di depan itu banyak lebih baik. Oke, thank you Capri.